pagi, siang, sore, di mana kalian berada. Di sini kita dari kelompok 4 mengadakan podcast kelompok 4 yang bermateri model pembelajaran dalam teori belajar sosial. Di sini saya sedang bersama teman saya dengan Mbak siapa? Jessica Melani, halo. Materi kali ini adalah model pembelajaran dalam teori belajar sosial. Membahas pentingnya penggunaan model pembelajaran dalam konteks teori belajar sesuai, belajar sosialisasi untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran mengajar. Ya, betul. Nah, menurut Mbak nih, kasarannya gimana sih? Oke. Jadi kalau kita membahas tentang model pembelajaran ya, jadi di dalam model pembelajaran itu kan kita sebagai calon pendidik tuh. Nah, calon pendidik ini tuh diharapkan untuk bisa beradaptasi dengan teknologi pastinya, agar gimana kan anak-anak di abad 21 itu kan pembelajarannya lebih bervariatif kan ya. Benar. Nah, jadi sebagai seorang guru kita ini harus paham tentang model pembelajaran ini. Yang gunanya untuk apa? Ya supaya siswa itu paham gitu loh sama materi yang akan kita sampaikan, seperti itu. Dan peran guru juga penting untuk mengimplementasikan metode pembelajaran yang tepat ya, agar ya kembali ke itu tadi, Mahasiswa, iya, siswa-siswa. siswanya biar paham dan apa ya, tujuan belajarnya itu tercapai seperti itu. Oke. Yang pertama nih, pengenalan tentang model pembelajaran. Nah, pertama ini pemahaman dasar, menjelaskan konsep dan manfaat dari model pembelajaran dalam konteks pendidikan modern. Menurut Mbak gimana? Yang pertama pemahaman dasar ya. Pemahaman dasar ini tuh lebih ke gimana ya? Tentang apa sih gunanya model pembelajaran ini gitu loh. Nah, jadi gunanya si model pembelajaran ini tuh untuk menjelaskan konsep dan manfaat dari model pembelajaran dalam konteks pendidikan modern, seperti itu. Nah, di sini kan juga dijelasin tuh tugas dan fungsi guru. Nah, fungsi guru di sini menjelaskan peran guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran yang efektif dalam kelas. Nah, pembelajaran yang efektif ini tuh kayak gimana? Nah, jadi pembelajaran yang efektif ini tuh adalah pembelajaran yang mana di dalam kegiatan belajarnya itu tuh siswa dapat Tercapai ya? Ya, tujuan pembelajarannya tuh tercapai, seperti itu. Dan yang ketiga, metode dan teknik. Nah, ini tuh penting banget karena apa? Kalau kita sebagai seorang guru nggak paham metode dan teknik, gimana caranya mengaplikasikan model pembelajaran yang bagus, ya gimana bisa ngajar gitu loh. Benar. Nah, kalau dari menurut Mbak, metode dan teknik pembelajaran itu yang efektif atau yang mungkin harus dikembangkan itu apa aja ya? Kalau itu sesuai kurikulum aja sih. Kalau misalkan K13 ya mungkin bisa pakai PPT. Kan di Indonesia kan masih banyak ya sekolah-sekolah yang masih pakai K13 gitu. Meskipun sekarang udah diterbitin kurikulum merdeka kan ya. Benar. Nah, kalau di kurikulum merdeka itu model pembelajarannya lebih beragam lagi. Karena yang namanya aja kurikulum merdeka ya. Jadi bisa pakai cara apa aja gitu loh belajarnya. Mungkin bisa pakai visual, yang kemarin itu kan sempat COVID itu kan ya Online. iya, sempat banyak Media. banget metode pembelajaran daring yang dipakai di sekolah-sekolah seperti itu. Habis itu juga bisa pakai media-media pembelajaran lain seperti video ataupun iya betul itu, e-book dan ya yang lain sebagainya. Masih banyak banget untuk model pembelajaran ini, seperti itu. Teori belajar sosial menggambarkan teori belajar sosial dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi proses pembelajaran individu dalam konteks sosial. Nah,
mungkin sebelumnya kita perlu tahu ya tentang teori belajar sosial ini tuh apa gitu. Jadi teori belajar sosial ini secara garis besarnya ya adalah sebuah teori belajar yang memiliki apa ya sudut pandang dari siswanya seperti itu. Nah maksudnya gimana? Jadi siswa ini tuh lebih disoroti di dalam teori belajar ini karena si siswa ini belajar dengan cara meniru seperti itu. Nah jadi kalau misalkan dia hidup di lingkungan yang bagus, dia itu bakal gimana ya? Iya, berkembang jadi bagus juga. Kalau misalkan berkembang di lingkungan yang buruk, dia akan jadi buruk juga seperti itu. Ya karena meniru itu tadi, ya kan. Tapi tentang proses belajarnya berhasil atau enggak, ini tuh lebih gimana ya? Tergantung ke siswanya itu juga sih. Dia mau berubah jadi baik atau tetap menjadi buruk kan ya kembali lagi ke siswanya itu tadi. Masing-masing. Seperti itu. Iya, betul. Individu ya. Iya. Oke, kita lanjut. Penjelasan mengenai pemodelan. Iya, Ada pemodelan perilaku positif dan pengaruh lingkungan. Nah. Berarti ini yang tadi tergantung siswanya itu ya. Iya, benar, pengaruh lingkungan. Jadi di dalam teori belajar sosial ini pengaruh lingkungan itu tuh penting banget. Ya meskipun banyak banget teori belajar yang nggak begitu menyoroti tentang lingkungan siswa gitu ya. Tapi kalau di belajar sosial ini lebih menyoroti pentingnya lingkungan hidup si siswa tersebut begitu. Nah, yang fungsinya untuk apa? Itu mendukung bagi terbentuknya perilaku yang diinginkan seperti itu. Kemudian kita ke poin pertama aja ya, Oke. pemodelan. Oke. Jadi dalam teori belajar sosial ini proses meniru atau proses imitasi dan adaptasi siswa itu dinamain sama pemodelan. Pemodelan yang menggambarkan proses belajar melalui observasi dan peniruan perilaku yang diwujudkan melalui model. Jadi gini, di teori belajar sosial ini tuh ada dua objek ya. Kalau aku gambarin, ada siswa, ada model. Nah, model ini fungsinya untuk apa? Ya, sebagai Penginspirasi apa? nah betul, yang menginspirasi si siswa itu tadi gitu loh. Nah, untuk itu mewujudkan perilaku positif yang mendorong mengembangkan perilaku yang positif dan mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi fungsinya model di sini ini tuh penting banget untuk mencapai keberhasilan belajar siswa tersebut seperti itu. Berarti balik lagi ke ini ya, apa siapa yang ingin dia ikuti modelnya. Kalau seandainya modelnya tidak suka belajar ya kemungkinan besar dia juga akan pengaruh lingkungan yang jadi malas belajar Ya, atau betul. semacamnya ya. Betul. Jadi aku punya sedikit contoh ya. Oke, Nah, boleh. jadi aku tuh ada temen. Nah, dia itu hidup di lingkungan yang mana memandang sekolah itu tuh nggak terlalu penting. Yang penting itu kerja gitu. Jadi kebanyakan dari mereka tuh ketika udah lulus sekolah, lulus SMA maupun SMK gitu, mereka milihnya kerja, bukan lanjut kuliah karena mereka tuh nganggapnya gini, buat apa kuliah? Kuliah nggak penting, ngabisin duit gitu. Mendingan kerja 4 tahun, kamu mungkin udah bisa beli motor. Kalau kamu kuliah 4 tahun, kamu tuh masih nganggur dulu gitu loh, nganggapnya. Nah, itu tuh yang bikin si temanku ini, dia tuh kayak memandang, ngapain kuliah gitu. Memandang pendidikan itu rendah. Nah, betul, karena pengaruh lingkungannya itu tadi, seperti itu. Jadi, ya tetap kembali lagi ke lingkungannya sih. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada strategi pembelajaran. Ada pembelajaran kolaboratif, pembelajaran praktif, pembelajaran visual. Untuk pembelajaran kolaboratif ini berarti bekerja sama ya, seperti kerja kelompok. Iya, benar. Di pengertiannya itu
kan juga dijelasin tuh, menerangkan strategi pembelajaran yang melibatkan kerjasama antara siswa untuk mencapai tujuan belajar bersama. Nah, di ini kan gini ya, di teori belajar sosial ini tuh nggak cuma meniru aja gitu loh. Benar. Tapi juga diharapkan si siswa itu bisa berkolaborasi, kan kodratnya manusia kan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial seperti itu. Jadi kegiatan sosial ini tuh penting bagi siswa ya ini untuk mencapai tujuan belajar bersama seperti itu. Jadi perlu adanya sharing di situ. Ada sharing pengetahuan, pengalaman juga itu penting banget. Bertukar informasi juga lah ya. Iya, betul. Nah, untuk pembelajaran praktik nih, Kalau pembelajaran praktik ini tuh lebih ke implementasi sih, lebih ke ini pengalaman langsung dalam belajar dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa. Nah, jadi kan kita sering dengar istilah tuh pengalaman adalah guru kehidupan, gitu kan ya. Nah, jadi dalam teori belajar sosial ini pengalaman siswa ini tuh sangat diperlukan untuk yaitu tadi untuk pembelajaran kolaboratif. Kalau misalkan mereka itu berkolaborasi, kalau mereka itu nggak punya pengalaman dulu, ya gimana caranya mau sharing gitu kan ya? Benar. Ya mungkin sebelumnya teman yang diajak sharing ini mungkin belum ada pengalaman di suatu bidang A gitu ya misalkan, bahkan sama sekali belum ada pengalaman. Jadi ada peran di mana salah satu siswa atau teman yang lain itu untuk memberikan ya pengalamannya itu tadi untuk memacu pemahaman dan motivasi si siswa itu. Iya, betul. karena dari pengalaman juga bisa memotivasi seseorang ya. Iya, betul banget. Pembelajaran visual Iya. ini menjelaskan peran gambar dan visual dalam proses belajar untuk memperkuat pemahaman siswa. Nah, kembali lagi ke model yang aku jelasin tadi loh. Ya, Nah, jadi di dalam model itu juga menjelaskan peran gambar dan visualisasi dalam proses belajar untuk memperkuat pemahaman siswa. Nah, jadi si model itu tadi bisa menjadi apa ya? Strategi pembelajaran visual bagi si siswa yang mana hal itu untuk memperkuat si pemahaman siswa itu tadi. Jadi kita tuh nggak cuma sharing aja, kan yang di poin ke-1, ke-2 itu kan menjelaskan tentang sharing. Sosial gitu kan ya. Terus itu praktek seperti itu. Nah, jadi pembelajaran visual ini tuh penting sebagai apa? Untuk membantu siswa ini tuh lebih paham, lebih memiliki gambaran dulu lah soal apa yang akan dipelajari kayak gitu. Nah, kemudian kaitannya sama model pembelajaran, kita sebagai guru ya, calon guru, itu harus bisa menerapkan atau gimana ya, mengimplementasikan pembelajaran visual ini dengan baik. Misalnya, nggak bikin PPT yang monoton, ya, kayak gitu. lebih kreativitas gitu Nah, ya. betul. Kreativitas sebagai calon pendidik ini tuh sangat-sangat diperlukan banget gitu loh. Apalagi menghadapi Era abad 5.0. Betul. Tadi. Jadi harus mengikuti zaman. Iya, betul. Karena gini, kan kita kan juga pernah kan ya jadi siswa SD, SMP, SMA gitu kan ya. Benar. Nah, kan kita itu pasti punya sifat yang namanya bosen gitu. Kalau misalnya ngebosenin, gurunya ngebosenin, nggak bisa nyampein materi dengan baik, itu kan ya gimana kita bisa paham gitu loh. Benar. Nah, kalau kita nggak paham, nah ujung-ujungnya tujuan belajar kita tuh nggak tercapai seperti itu. Iya. Nah, bisa mencontohkan nggak tuh kayak pembelajaran visual itu kayak mungkinkah dari video di YouTube atau Boleh sih kalau pakai video di YouTube, tapi usahakan kita sebagai calon pendidik itu ya kreatif kayak gini. Bisa kan kita bikin video sendiri yang menarik, yang kita itu pakai gaya menjelaskan, kan guru kan punya gaya masing-masing tuh kalau ngejelasin. Nah, pakai
gaya penjelasan yang gimana ya? Asik. Ya, yang asik. Terus si siswanya itu juga paham sama yang kita jelasin. Nah, pokoknya kemampuan komunikasi guru ini tuh juga penting gitu loh. Nah, kalau contoh untuk pembelajaran kolaboratif, nah ya isi aja sih kayak belajar kelompok, Kerja kelompok. iya, terus debat, itu kan pembelajaran kolaboratif tuh, yang mana di dalam itu ada kegiatan sharing dan juga membahas suatu topik tertentu tapi dengan sudut pandang siswa yang berbeda gitu. Jadi dari sudut pandang siswa yang berbeda itu maka akan ditemukan kayak Chemistry. nah iya betul, satu kesatuan yang itu membentuk ya pengetahuan baru seperti itu. Jadi mereka itu bisa dengan otomatis mengkonstruk pengetahuan mereka melalui pembelajaran kolaboratif ini. Sharing-sharing gitu. Nah betul. Kalau pembelajaran praktik ini ya praktek aja kayak gitu. Misalkan tata boga ya masak gitu. Kalau apa ya banyak sih kayak pembelajaran praktik-praktik lainnya. Lebih keterjun lah ya, Iya. bergerak ketimbang menukar info. Iya betul. Lebih keterjun langsung lapangannya gitu kayak observasi, praktek langsung. Oke. Seperti itu. Penerapan model pembelajaran dalam teori belajar sosial. Yang pertama, identifikasi tujuan belajar, dan yang kedua pemodelan dan observasi, dan yang ketiga pemantauan dan umpan balik. Oke. Jadi penerapan model pembelajaran dalam teori belajar sosial, yang pertama kita harus tahu dulu nih. Ini kan lebih ke tahap-tahapannya ya. Pertama ada tahap identifikasi. Tahap identifikasi tujuan belajar ini mendorong siswa untuk mengidentifikasi tujuan belajar mereka dan memahami bagaimana tujuan tersebut berhubungan dengan lingkungan sosial mereka. Nah, jadi di sini si siswa ini lebih ke didorong untuk refleksi diri terlebih dahulu. Aku nih butuhnya apa gitu. Aku tuh pengennya apa. Nah, kan kita juga sering nemuin tuh teman-teman yang curhat kayak salah jurusan gitu. Iya benar. Nah, itu tuh gejala awalnya mereka itu belum bisa mengidentifikasi tujuan belajar ini. Nah, makanya teman-teman yang mungkin salah jurusan itu tidak terdorong untuk gimana ya? Melanjutkan. Nah, betul, melanjutkan dan mengeksplor pengetahuan mereka lebih lanjut seperti itu. Dan yang kedua ada pemodelan dan observasi. Pemodelan dan observasi ini penting banget dilakuin sama pendidik ya, karena di dalam teori belajar sosial ini kan meniru ya. Benar. Nah, meniru. Jadi kita harus bisa memanfaatkan model, observasi, dan peniruan perilaku yang diinginkan dari individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan relevan. Jadi apapun model ataupun contoh yang kita berikan ke peserta didik, ini tuh harus sesuai sama keterampilan mereka, sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sehingga apa? Motivasi. Nah betul, termotivasi. Nah jadi siswanya itu ya nggak bosen gitu loh. Oh ternyata aku ambil jurusan ini sesuai ya sama minat aku, sesuai ya sama gaya belajar aku ya kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada pemantauan dan umpan balik. Nah, menggunakan pemantauan dan umpan balik yang efektif untuk membantu siswa mengadopsi perilaku yang diinginkan dalam lingkungan sosial mereka. Oke, jadi pemantauan dan umpan balik ini tuh lebih ke Observasi. bukan observasi, evaluasi. Oh. Nah, evaluasi dan refleksi seperti itu. Kan ada umpan balik tuh, ada feedback di situ. Benar. Nah, jadi observasi. Evaluasi ini tuh penting dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan belajar ini udah tercapai apa belum, seperti itu. Dan adanya umpan balik ini, nah, jadi kan kadang kan di dalam kegiatan refleksi kan kita kan suka dikasih soal, Benar. soal-soal yang gimana ya, mencakup poin-poin pembelajaran apa yang udah dicapai, kamu udah bisa apa nih, kamu udah paham tentang apa nih, kan kayak gitu kan. Jadi ada feedback dari si siswa tersebut yang feedback tersebut atau umpan balik tersebut itu merupakan ukuran dari tingkat pemahaman si siswa, tingkat keberhasilan belajar si siswa tersebut, seperti itu.
Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini keunggulan dan kelemahan model pembelajaran dalam teori belajar sosial. Tuh. Di sini ada keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulan ini memfasilitasi interaksi sosial positif, membantu mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Untuk kelemahannya itu membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup. Tidak semua siswa dapat terpengaruh dengan efektif oleh pemodelan. Memerlukan kerjasama yang baik antar guru dan siswa. Betul, jadi penjelasannya untuk keunggulan dan kelemahan dari model pembelajaran teori belajar sosial ini, yang pertama keunggulannya ya, memfasilitasi interaksi sosial positif. Nah, jadi di dalam teori belajar sosial kan memerlukan keterlibatan orang lain atau individu lain untuk kegiatan proses pembelajaran ini. Nah, jadi hal tersebut bisa memfasilitasi dan meningkatkan interaksi individu tersebut, yang mana interaksinya adalah berupa interaksi sosial yang positif seperti itu. Dan kemudian membantu mengembangkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial, keterampilan sosial ini lebih masuk ke peka terhadap sesama seperti itu. Nah, lebih ke memahami perasaan orang lain dan juga kecerdasan sosial yang tinggi. Di era pembelajaran abad 21, kecerdasan sosial ini tuh penting banget. Karena apa? Gimana ya? Banyak banget anak-anak zaman sekarang kan yang lebih introvert, lebih suka belajar sendiri dan intinya lebih individualis lah. Nah, jadi kalau misalkan pakai teori pembelajaran sosial, nah ini tuh dapat membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka. Nah, betul. Yang mana keterampilan sosial ini tuh penting banget ya untuk menunjang kehidupan sehari-hari mereka seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Atau kelemahannya dulu? Mungkin kelemahannya dulu. Ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup. Jadi karena ini tuh proses pemodelan ya. Jadi tuh model ini kan perlu diproses, perlu dibuat agar menjadi model yang bagus dan menjadi contoh yang positif. Untuk orang ke depannya. Nah, betul. Dan ini kelemahan berikutnya, tidak semua siswa dapat terpengaruh dengan efektif oleh pemodelan. Nah, jadi ini nih tugas kita sebagai pendidik ke depannya untuk meningkatkan motivasi dan keefektifan model pembelajaran seperti itu. Ya untuk itu tadi kan kegiatan pembelajaran ini kan bertujuan untuk mewujudkan keberhasilan belajar seperti itu. Siswa. Dan memerlukan kerjasama yang baik antara guru dan siswa. Nah, ini lebih ke karakter manusia ya. Bener. Karena kan kadang ada yang nggak suka sama gurunya. Iya, betul, kayak gitu. Dan juga mungkin ada yang gimana ya? Ya itu tadi, sifatnya introvert, mungkin nggak suka ketemu orang seperti itu. Jadi ya entah gimana caranya kita nanti untuk menggugah semangat belajar mereka gitu dengan kerjasama seperti itu. Oke. Nah, di sini ada contoh penggunaan model pembelajaran dalam teori belajar sosial. Pemahaman sosial, menjaga keberhasilan lingkungan, pembinaan karakter, penanggulangan pemerintah. Mungkin bisa secara singkat dijelaskan, Mbak? Pertama tentang pemahaman sosiologi, menggunakan pemodelan sosial untuk membantu siswa memahami konsep dan teori dalam pembelajaran sosiologi. Jadi di dalam pembelajaran sosiologi, menjelaskan sedikit tentang sosiologi ya. Nah, jadi sosiologi ini kan salah satu ilmu yang gimana ya, mempelajari tentang kehidupan sosial seperti itu. Nah, kegiatan sosial antara individu dengan individu, manusia dengan manusia gitu maksudnya, kemudian individu dengan kelompok, maksudnya individu dengan masyarakatnya, kemudian kelompok dengan kelompok. Jadi antara masyarakat seperti itu. Jadi antara hubungan-hubungan tersebut seharusnya
itu dapat membantu memahami konsep dan teori belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini bisa merupakan salah satu contoh. Tadi kan aku sempat jelasin tuh yang pembelajaran praktik. Benar. Nah, jadi dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan ini tuh bisa menjadi salah satu contoh model praktik itu tadi loh. Gimana caranya bersihin lingkungan, terus memberdayakan siswa untuk menjaga kebersihan sekolahnya seperti itu. Kemudian pembinaan karakter. Pembinaan karakter ini tergantung sama modelnya sih. Kalau modelnya baik, ya akan jadi baik. Kalau juga. modelnya buruk atau kurang, ya gitu. Akan sama juga. Oke, karena kan di dalam teori pembelajaran sosial ini kan lebih ke model ya yang disoroti juga. Model sama siswa sih. Kemudian penanggulangan pemerintah, pemanfaatan pemodelan dan pemahaman sosial dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Ini juga berkaitan banget sama itu pembelajaran praktik. Jadi ini tuh lebih ke prakteknya sih. Gimana cara memanfaatkan model dan pemahaman sosial dalam mengatasi masalah yang dihadapi pemerintah seperti itu. Oke. Nah, itu tadi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.